Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usma Patana Permayuda. Saya akan menerangkan materi yang berjudulkan dampak positif dan negatif sistem informasi dalam bidang ekonomi. Pendahuluan, seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat peran informatika dalam bidang ekonomi tidak bisa dipungkiri. Dengan peranan informatika, banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara mudah dalam beberapa bidang, termasuk bidang ekonomi. Teknologi informatika dirasa mulai memberikan dampak yang bagus dalam bidang ekonomi, karena perekonomian pada sebuah negara mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pengertian informatika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan informatics merupakan ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Tujuan dari belajar informatika adalah menghubungkan berbagai bidang hingga bisa memberi manfaat bagi kehidupan. Informatika berperan mengubah data dan informasi menjadi lebih mudah diakses. Dampak positif sistem informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kemudahan mencari produk barang dan jasa dengan bantuan internet. Beragamnya aplikasi jual beli secara daring memudahkan banyak orang mencari produk barang dan jasa yang asli dari toko resmi. Yang kedua, berkembangnya transaksi non-tunai yang memudahkan proses jual beli. Saat ini, sistem transaksi non-tunai atau cashless lebih dipilih oleh banyak orang karena alasan keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, terbukanya banyak lapangan pekerjaan baru yang mengurangi tingkat pengangguran. Dengan berkembangnya iptek, banyak jenis pekerjaan baru yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga menekan angka pengangguran. Misalnya, pembuat konten media sosial yang dimanfaatkan untuk periklanan sebuah produk barang dan jasa. Yang keempat, mudahnya proses ekspor dan impor yang dapat menambah devisa negara. Yang kelima, berkembangnya transaksi non-tunai yang memudahkan proses jual beli. Saat ini, sistem transaksi non-tunai atau cashless lebih dipilih oleh banyak orang karena alasan keamanan dan kenyamanan. Yang keenam, terbukanya banyak lapangan pekerjaan baru yang mengurangi tingkat pengangguran. Dengan berkembangnya iptek, banyak jenis pekerjaan baru yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga menekan angka pengangguran. Misalnya, pembuat konten media sosial yang dimanfaatkan untuk periklanan sebuah produk, barang, dan jasa. Yang ketujuh, mudahnya proses ekspor dan impor yang dapat menambah devisa negara. Dengan beragam transportasi dan sarana pendukung, proses ekspor dan impor suatu negara berjalan lebih cepat. Yang kedelapan, terbentuknya kerjasama antar negara di dunia yang membantu mengembangkan perekonomian suatu negara. Globalisasi menyebabkan terbukanya kesadaran setiap negara bahwa kerjasama antar negara penting untuk dilakukan. Kerjasama antar negara dapat berlaku di berbagai bidang, termasuk mendukung perkembangan ekonomi negara berkembang. Yang kesembilan, semakin berkembangnya jenis usaha yang bisa membantu menyeimbangkan kegiatan ekonomi. Selain menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, banyak jenis usaha yang mulai berkembang setelah adanya kemajuan teknologi. Artinya, terbuka juga banyak kesempatan bagi orang-orang mengembangkan potensi guna menyejahterakan hidupnya. Selanjutnya adalah dampak negatif sistem informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah berkembangnya perilaku hidup konsumtif. Dengan banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau di Indonesia dapat memicu terjadinya perilaku hidup konsumtif. Selain itu, kemudahan sistem pembayaran dan kegiatan jual beli secara daring dapat membuat banyak orang merasa ketagihan. Yang kedua, terjadi persaingan bisnis. Masuknya perusahaan dan bisnis luar negeri ke Indonesia dapat menimbulkan persaingan dengan bisnis lokal, apalagi jika lebih banyak orang menyukai produk luar daripada lokal buatan anak bangsa. Yang ketiga, kekurangan lapangan pekerjaan. Banyak jenis usaha yang digantikan oleh teknologi mesin di berbagai bidang. Ini dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja untuk pekerja manusia. Semakin banyak orang yang terdampak teknologi ini, maka semakin banyak juga yang kekurangan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, penyalahgunaan sumber daya alam. Terbukanya banyak jenis usaha di bidang ekonomi berjalan seiring dengan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Hal ini dapat merugikan bagi organisme hidup yang kehilangan habitat, sumber makanan, dan kebutuhannya. Misalnya, suatu usaha membutuhkan lahan luas untuk pabrik dan pusat industri, sehingga harus merusak ekosistem alami seperti hutan dan perkebunan. Akibatnya, hewan kehilangan habitat alaminya, sumber makanan bagi hewan herbivora, dan berkurangnya lahan subur.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.